Nah, bisa teman-teman perhatikan, ini bunganya seperti ini. Ini di bat 11 dan ini dua mata tunas terjauh yang pecah, teman-teman. Ini di sini dan di sini ya. Dua bat terjauh ini yang pecah dan bunganya seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk mengamati atau sharing bareng tentang cara pruning anggur Veles supaya hasilnya memuaskan, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pada video kami kali ini kami akan sharing cara pemangkasan anggur Veles, teman-teman. Ternyata setelah pembuahan yang keempat, itu baru kami menyadari bahwa anggur Veles itu bagus di pruning di long spur, teman-teman. Karena seperti ini, seperti yang di video-video kami sebelumnya, kami pernah sharing cara untuk mengetahui bagaimana atau tipe apa jenis yang teman-teman punyai. Jadi di video dulu kami kan pernah sharing kalau belum mengetahui jenis pruning anggur jenis A atau B yang teman-teman punyai, itu caranya dicoba di short, coba di medium, dan dicoba di long. Dari ketiga tipe itu, mana yang menghasilkan buah yang paling bagus, itulah yang untuk pertimbangan untuk pruning berikutnya, teman-teman. Dan setelah pruning keempat ini atau pembuahan keempat di anggur Veles ini, ternyata anggur Veles ini bagus kalau di pruning di long spur, teman-teman. Jadi di atas bat ke-8. Ini sudah kami buktikan. Ini yang di bat pendek, kami pruning di pendek, itu buahnya nggak begitu bagus, teman-teman. Maksudnya dari segi bunganya itu tidak begitu bagus bunganya. Ini di 3-5 ya kami pruning. Ini bunganya itu tidak bisa besar. Maksimal segini ini. Ini juga segini bunganya. Ini juga segini bunganya, tidak begitu besar. Namun yang kami pruning di panjang, teman-teman, di long. Ini di long. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini di bat ke-11, teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Ini bunganya seperti ini. Ini di bat 11 dan ini dua mata tunas terjauh yang pecah, teman-teman. Ini di sini dan di sini ya. Dua bat terjauh ini yang pecah dan bunganya seperti ini, teman-teman. Bunganya seperti ini, bunganya besar. Berbeda dengan yang kami pruning di bat 3-5 atau di short, teman-teman ya. Jadi ini bisa teman-teman jadikan referensi ya. Ini juga contohnya. Nah, ini lebih panjang lagi. Ini di bat ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, teman-teman. Ini kami pruning di bat ke-14. Seperti ini bunganya. Nah, ini ada bertingkat seperti ini. Ini besar sekali. Ini sudah kami kasih GA3, teman-teman ya, di fase parot kemarin ya. Nah, ini juga ada 3, ini 3 mata tunas yang pecah di mata tunas terjauh. Oh bukan, teman-teman, ini di yang terjauh 2 dan ini nggak pecah, ini pecah, ini pecah. Nah, bunganya seperti ini. Dan ini seperti ini, pecah. Bunganya besar seperti ini. Ini juga dapat teman-teman terapkan apabila teman-teman menanam anggur di grounding atau di tanah langsung, teman-teman. Karena di tanah langsung itu biasanya sulit untuk kita terapi atau kita streskan air.
Jadi teman-teman kalau punya anggur di grounding, di tanah langsung, di mana teman-teman sulit untuk melakukan SPAP, khususnya stres air, teman-teman dapat meruning di panjang atau di long spur teman-teman ya, di atas bat ke-10 atau 12 nggak apa-apa, 12 bahkan 15. Yang kami dulu di Everest, itu kami pruning di bat ke-15, itu hasilnya bagus. Itu yang di tanah langsung teman-teman, jadi dapat teman-teman jadikan pertimbangan ya, seperti itu. Mana kami contohkan lagi ya, ini juga ada, ini jauh teman-teman, sulit untuk direkam ya. Nah ini yang dipendek, bunganya seperti ini yang dipendek. Kalau teman-teman mengikuti channel kami, ini adalah 2 pohon anggur Veles dengan batang bawah CN, yang satunya dengan batang bawah Dobrinya teman-teman. Nah, setelah pembuahan ketiga, ini ternyata di Dobrinenya ini juga bisa besar tandannya. Tapi ya dengan itu tadi, di pruning di long teman-teman ya. Jadi teman-teman, selain pruning di long tadi, teman-teman juga harus mempertimbangkan yaitu sinar matahari teman-teman. Karena sinar matahari dan media itu memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan anggur, khususnya dalam pembuahan anggur teman-teman. Karena menurut guru kami itu media dan sinar matahari itu memegang peranan masing-masing 45%. Sedangkan pupuk itu memegang peranan 9-10%. Ada lagi cara tambahan teman-teman, yaitu dengan melakukan excel break. Setelah bunganya jadi seperti ini disambung ke excel break fase bunga teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Ini ada pucuknya ya, pucuk daun. Ini cukup di pucuk ini aja dipotes seperti ini. Nah, seperti ini. Tujuannya supaya bunga ini cepat mekar teman-teman. Jadi semuanya dilakukan seperti itu. Ya, ini kalau ada sulurnya bisa dibuang teman-teman, dan pucuknya bisa dipotes seperti ini. Nah, sama, yang lain juga seperti itu. Kadang ada sulurnya panjang seperti ini, sulurnya dibuang aja, karena sulur ini juga memakan nutrisi teman-teman. Nah, ini di sini dipotes di pucuknya saja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga dipotes seperti ini. Dipotes di bagian pucuknya. Kalau ada seperti ini bisa dibuang sulurnya, pucuknya dipotes. Ini adalah excel break. Oh ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu juga ada teman pengangguran pemula yang ke rumah itu bertanya tentang excel break juga. Terus kapan excel break itu tidak dilakukan? Jadi jawabannya, excel break itu terus dilakukan terus-menerus di tiap fase teman-teman, selama kita masih memelihara anggur dan anggur itu masih hidup. Jadi tetap melakukan excel break teman-teman ya, baik itu di fase pembibitan, fase vegetatif, fase generatif, fase bunga, fase beri, ataupun di fase pasca panen teman-teman ya. Demikianlah tadi teman-teman sedikit informasi tentang cara pruning anggur Veles. Semoga sedikit ilmu yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.